بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, masih pembahasan kita dalam bab atau dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizati wal khafiyah. Bab mengikhlaskan niat dan menghadirkan niat. Mengikhlaskan niat dan apa? Menghadirkan niat. Itu bedakan antara ikhlas dengan menghadirkan niat. Naam. Anakmu mau didaftarkan di pondok, apalagi kalau pondok yang mahal, tanyakan niat. Ihdharun niyyah. Pertama, kamu sebagai orang tua, coba kamu hadirkan, kamu koreksi niatmu dulu. Apa niatmu ketika anakmu kamu masukkan di pesantren atau di universitas seperti itu? Penting. Apakah niat anakmu yang penting biar saja di S1, biar dia dapat titel, dapat gelar? Niatnya segitu ya segitu aja yang kamu dapat. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, tanyakan kepada anakmu, niatmu apa mau di situ? Niatmu apa mau di situ, nak? Ya, supaya saya bisa hafidz Quran, bagus. Niat hafidz Quran bagus. Tapi setelah itu mau apa? Kamu mau menjadi imam, mau menjadi orang yang bermanfaat. Nah, tapi kalau ternyata niatnya saya ingin jadi MA, saya ingin jadi S2, mending gak usah. Karena itu niat dari awal bukan berarti salah. Cuman artinya niat yang seperti itu, barakallahu fikum, adalah disertakan. Kan yang seperti itu gak usah diniatkan juga insya Allah dapat kok. Sekarang kan gak usah diniatkan, yang seperti itu juga dapat. Kenapa? Itu kan dunia. Sekarang kita kerja ya ikhwan, kita gak niat aja tetap dapat kok. Sama, kita sekolah juga begitu. Sudah jelas-jelas di situ kuliah. Berarti Anda niat atau tidak niat, urusannya serius atau tidak. Anda niat ataupun tidak, ya selesai kuliah, ya paling tidak kalau berhasil, diterima, skripsinya selesai semuanya, paling tidak Anda menjadi apa? Sarjana kan? Jadi niat gak niat itu mesti dapat. Saya pingin jadi sarjana, saya gak usah. Kalau memang niat kamu seperti itu, mending gak usah buang-buang duit. Loh kenapa? Gak usah niat juga dapat. Yang kayak gitu itu gak usah niat.
Namanya orang kuliah ya sarjana. Lah terus niatnya apa? Yang susah itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang jelas-jelas sudah daftar kuliah kedokteran. Niatnya apa? Jadi dokter. Nggak usah niat juga memang sudah daftar kedokteran. Niat itu yang berat. Niatnya apa ini? Saya niat karena banyaknya kerusakan di zaman sekarang. Kadang-kadang ibu hamil, melahirkan, semestinya normal aja bisa kok. Tapi sengaja dibikin sesar supaya bayarnya 25 juta. Sampai orang miskin jual rumah, dokternya kaya raya, pesta di atas penderitaan orang miskin. Karena kalau normal, kehamilan normal, paling-paling bahkan bidan di rumah pun bisa nangani, gratis pun bisa. Paling banter-banter kalaupun lahiran di rumah sakit ya 1,5 juta, 2 juta lah. Kan dokter nggak kaya-kaya kalau begitu. Dibikinlah apa? Sesar supaya operasi 25 juta. Ini kan zalim. Berarti kamu menjadi dokter yang baik, yang berikhlas kepada Allah, yang beribadah, yang niatnya untuk ibadah, berbuat baik untuk membantu orang. Kalau niat kamu seperti itu berarti lurus. Jadi orang kadang-kadang berpikir, untuk apa kamu niatkan duniawi? Duniawi itu sudah otomatis kok. Itu sudah otomatis. Tetapi yang susah itu adalah illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Yang susah itu adalah segala yang kita miliki, segala hak kita, segala hak milik kita, kita bagaimana niatkan semuanya untuk apa? Lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab di sini, babul ikhlas. Bab ikhlas. Wa ihdarin niyyah. Dan menghadirkan niat. Dalam segala perbuatan, lahir maupun batin. Yang lahir maupun yang tersembunyi. Apa yang bakal antum rintis ke depan adalah yang menentukan apa? Niatmu itu. Yang menentukan masa depannya kamu itu adalah niat dari awal itu. Ini yang susah ya ikhwan, barakallahu fikum zaman sekarang ya. Saya sendiri juga punya santri, Masya Allah susah. Beda dengan yang dulu-dulu. Ya. Sekarang ini luar biasa beratnya megang pondok. Makanya kadang-kadang ikhwan ini gimana Ustaz, pondok saya tuh segini aja udah capek ngurusin santri. Kenapa zaman sekarang? Zaman edan, zaman digital. Anak-anak santri pulang liburan itu apa? Handphone, udah rebut HP orang tuanya kalau nggak dibeliin. Nggak ada niat, subhanallah. Dulu saya ingat waktu kita mondok itu yang selalu bayang-bayang yang selalu ada di benak kita. Yang selalu ada di bayang-bayang kita. Kadang-kadang lagi malas. Malas menghafal, malas belajar, malas. Yang ada yang selalu motivasi itu utama itu yang buat kita termotivasi apa? Selalu ingat. Masyarakat saya ngerti saya masuk pondok. Apa yang mereka harap dari saya? Yang mereka harap adalah pulang saya bisa mencerahkan mereka. Saya bisa khutbah, saya bisa mengarahkan mereka, saya bisa memberikan ilmu. Itu yang mereka nanti. Yang mereka nanti bukan uang saya, bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan. Yang mereka nanti adalah ilmu saya. Itu yang selalu motivasi. Makanya subhanallah, kita dulu angkatan pertama mondok di Jogja itu angkatan 30 orang itu, alhamdulillah hampir 100% megang pondok semua. Hampir 100% itu. Kalaupun dia nggak megang pondok, intinya ta'lim. Intinya ngajar. Itu berkah daripada keikhlasan pengajar dan berkah daripada niat belajar itu.
Subhanallah, ihdar niyah, menghadirkan niat. Karena sekali lagi apa yang menentukan masa depan kamu, bahkan dunia dan akhiratmu, yang menentukan adalah pada saat fondasi peletakan niatmu apa dulu ini. Percaya atau tidak percaya, antum hadirkan niat. Antum ini beli motor niatnya apa ini? Gaya, siap-siap aja kredit macet bakal. Mau pingin gagah-gagahan ah. Gagah-gagahan itu kan gak mesti mahal. Iya kan? Nah itu orang Vespa dibikin 2 meter panjangnya pingin gagah-gagahan. Pingin gaya. Malu sama tetangga. Iri sama saudara. Masa dia sudah beli, iri sama ipar. Sudahlah, pokoknya gaji gak tahu diri gaji seberapa. Kredit motor NMAX. Kredit motor NMAX. Nah, setelah itu sesak napas, nggak bisa kredit lagi. Sudah kembali kepada niat. Ntar dulu, ini niat apa ini? Ini kan dunia, urusan dunia. Tetapi yang menentukan masa depan baik apa enggaknya itu semua kembali kepada apa? Kepada niat. Semua hal dalam pernikahan. Anda niatnya apa ini? Niat menikah karena penasaran. Niat menikah karena iri. Niat-niat, hadirkan semua niat. Kalau sudah lillahi ta'ala, maka yakinlah bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan selalu membantu dan menolong kamu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yusha' ibn Nun alaihi salatu wassalam, Nabi Bani Israel yang mengendalikan Bani Israel setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal. Yusha' ibn Nun. Beliau mengajak Bani Israel untuk perang membebaskan Baitul Maqdis dari al-musyrikun wal kuffar. Beliau kemudian mengumpulkan warga dan pasukan dan berkhutbah di hadapannya. Wahai para prajurit, man kanat lahu imra'atun yabni biha walamma yabni biha fala yatba'ni. Barang siapa di antara kalian, wahai masyarakat, para prajurit, yang baru saja melangsungkan akad nikah, jangan ikut perang. Barang siapa yang punya ternak kambing, sapi, dan dia sedang menanti anaknya kambing atau sapinya melahirkan, jangan ikut saya. Barang siapa yang sedang bangun rumah dan belum selesai, jangan ikut saya. Enak dong. Senang yang baru nikah. Tapi dilihat di sini kenapa Yusha ibn Nun sampai segitunya. Menunjukkan bahwa yang namanya amal kebaikan itu yang pertama sekali adalah apa? Niat. Bagaimana mungkin orang mau berjihad fisabilillah sedangkan dia pengantin baru? Lagi ngelamun dengan istrinya, tahu-tahu kena panah. Nah, nggak mau dia. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, niat itulah yang menentukan segalanya. Kalau ada orang mengatakan kadang-kadang aja, ada orang kadang sederhana, hal sederhana aja. Saya sering ngasih contoh, rokok. Ada orang merokok, kemudian sudah niat mau lepas. Habis itu nggak bisa lepas. Aduh, berat banget Ustadz. Saya sudah niat, kadzab, bohong. Anda nggak niat. Demi Allah saya sudah niat, kadzab, bohong. Karena kalau orang niat, intasduqillaha yasduqka. Kalau orang niat, benar-benar niat, Allah sudah menjanjikan lewat lisan Rasulnya, kalau kamu niatmu jujur benar-benar karena Allah, Allah akan memberikan taufik. Allah akan menguatkan.
Saya sudah niat, bahkan sudah sumpah, tetap aja kadzab. Yang namanya orang niat itu, benar-benar orang niat, ya jangan dipikirkan lagi. Yang namanya orang niat, jangan kemudian berpikir lagi, membayangkan lagi. Orang katanya sudah benar-benar niat, begitu ngelihat orang merokok, kecap-kecup lagi mulutnya. Begitu ngecium asap rokok, asem mulutnya katanya. Bukan asem mulutmu yang asem, kelakuanmu kurang asem. Orang niat nggak ada. Yang namanya orang niat, kalau benar-benar niat itu mesti akan ringan. Berat itu karena nggak niat. Coba sederhana aja deh, antum sholat. Kalau nggak niat gimana kira-kira? Wudhu, kalau nggak niat beratnya luar biasa. Tapi ketika niat lillahi ta'ala ringan. Itu Yusha ibn Nun. Nggak boleh dalam pasukan saya ada yang, Masya Allah, dalam pasukan saya ada yang sedang menanti ada yang sedang menanti kehamilan anaknya, ada yang sedang menanti kehamilan ternaknya, kelahiran ternaknya, ada yang baru pengantin baru. Saya nggak mau berperang bersama orang seperti itu. Ntar malah ganggu orang. Tahu-tahu di jalan, tahu-tahu lagi perang, jatuh, dikira orang kena panah, ternyata pingsan. Kenapa? Ngelamun. Nggak mau. Makanya apapun dalam segala hal ya ikhwan, ihdharun niyah, hadirkan niat. Hadirkan niat. Kalau sudah melenceng, nggak bakal itu. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Ila qulubikum dalam riwayat yang lain wa a'malikum. Ini riwayat Muslim, tidak ada wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memandang pada postur-postur tubuh kalian, dan tidak akan pernah memandang pada wajah-wajah kalian, walakin yanzur ila qulubikum, tetapi yang dilihat adalah hatimu. Orang masuk surga itu syaratnya nggak mesti ganteng. Orang masuk neraka itu syaratnya nggak mesti jelek. Di saat perang Khaybar, pengepungan benteng Khaybar, Yahudi Khaybar, datang seorang budak musyrik kulit hitam, budak seorang Yahudi. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah dan kaum muslimin mengepung benteng Khaybar. Datang ini si budak kulit hitam dan berkata, "Ya Rasulullah, allimnil Islam." Ya Rasulullah, perkenalkan kepadaku apa itu Islam. Maka diajarkan Islam. Setelah diajarkan Islam, ya Rasulullah, ini bagaimana dengan kambing-kambing majikanku ya Rasulullah? Kalau saya kembalikan kambing-kambing ini ke majikanku, dan majikanku tahu saya sudah masuk Islam, bisa-bisa saya dibunuh. Tapi gimana ini amanah ya Rasulullah? Abata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idrib ala wajhiha fasayu'iduha Allah azza wa jalla." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, udah kamu tepuk aja itu mukanya, suruh pergi, nanti kembali sendiri dia. Allah yang akan kirim ke majikannya. Udah biarin jalan sendiri kambing. Tepuk jalan, udah pulang ke majikanmu sana wahai kambing. Udah merdeka dia udah. Dia manfaatkan kesempatan. Kemudian kambingnya pun pulang ke majikannya, dia ikut bergabung dengan pasukan muslimin.
mengepung benteng Khaybar, Yahudi Khaybar, dan di dalam pertempuran dia pun terkena panah dan meninggal, mati syahid. Budak kulit hitam, ya taulah bau badannya budak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengelus pasir dari wajahnya setelah mati syahid. Tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya. Para sahabat penasaran, barangkali memalingkan wajah karena ada sesuatu yang aib atau sesuatu yang Allah wahyukan tentang kejelekan dia. Sahabat bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya palingkan muka saya karena saya malu. Kenapa ya Rasulullah? Saya sedang mengusap wajahnya, tiba-tiba datang istri-istrinya dari bidadari-bidadari surga menyambutnya, membersihkan pasir dari wajahnya, membersihkan badannya, dan mengajaknya ke surga. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak akan pernah melihat kepada postur-postur kalian. Tinggi, pendek, besar, kecil, mancung, mancung keluar, mancung ke dalam, sama-sama mancung lah bahasanya. Wala ila suwarikum, dan juga tampan-tampan kalian, bukan itu yang dilihat. Abu Lahab kenapa digelari oleh Abu Lahab oleh kaumnya? Kenapa dipanggil kaumnya Abu Lahab? Namanya kan tadinya bukan Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi kenapa oleh kaumnya diganti sampai dipanggil Abu Lahab? Apa ada namanya yang anaknya yang Lahab? Enggak ada. Lahab itu kan nyala. Lahabun nar, nyala. Dipanggil oleh dengan panggilan Abu Lahab karena apa? Karena wajahnya yang tampan, putih, besar, tinggi, hidung mancung, komplit lah pokoknya. Tapi ternyata tampan, bersih, putih, besar, tinggi, ujung-ujungnya jadi bahan bakar apa? Hah? Bahan bakar neraka. Yang namanya api ya, makin besar kayunya, apinya makin besar pula. Subhanallah. Innallaha la yanzur ila ajsadikum. Allah tidak akan pernah memandang dalam arti memandang untuk memberi pahala. Enggak akan pernah. Enggak akan pernah memandang besar tingginya kalian, tampan cantiknya kalian, enggak ada. Yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, yang dipandang oleh Allah Azza wa Jalla apa ya ikhwan? Hatimu. Hatimu. Boleh kulit hitam asal putih hatinya. Daripada kulit putih, wajah tampan, wajah cantik, manis, tapi hati berduri. Ila qulubikum. Allah yang akan dilihat adalah hati-hati kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah minta dibenarin apanya? Dibenarin hatinya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'atin. Kebanyakan orang menikahi wanita itu karena pilihannya 4. Li jamaliha, kecantikannya. Wali nasabiha, keturunannya. Wali apa lagi? Li jamaliha, lima li hasabiha, wali maliha, karena hartanya. Wali diniha, orang biasanya agama itu belakangan.
Urusan agama belakangan. Yang penting kelihatan terkenal, masuk TV, artis, satu goyang, udah. Rasul kemudian membalik. Coba lihat tuh hadisnya. Tungkahul mar'atu li arba'ah. Kebanyakan laki-laki menikahi wanita itu pilihan karena 4. Li jamaliha, cantiknya, secara otomatis itu. Ya. Itu sudah tabiatnya laki-laki. Cantik, keturunan, harta. Agama terakhir. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam balik, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun kamu hendaknya fokus pertama kali pada agama kalau tidak ingin celaka. Fokusnya kepada apa? Agama. Agama itu bukan ngaji. Bukan hafidhah, bukan lulusan pesantren. Kita ini kadang-kadang terlalu sempit pemikirannya. Agama itu ya ibadah dan akhlak. Innallaha la yanzur ila suwarikum ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak akan pernah memandang. Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika masuk Islam di Fathu Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal ibn Rabah azan, mengumandangkan azan di atas Ka'bah, di atap Ka'bah. Di atas. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu naik gak nyampe. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ardah dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri di tembok Ka'bah untuk menjadi tangganya Bilal. Bilal naik di pundaknya Abu Bakar, di pundaknya Umar, orang terbaik setelah Rasulullah. Orang terbaik di dalam Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diinjak pundaknya, dinaiki oleh siapa? Mantan budak kulit hitam. Abu Sufyan menyaksikan pemandangan seperti itu, yang baru masuk Islam, berteriak, "Ya Allah, coba mending aku mati sebelum melihat pemandangan seperti ini." Karena apa? Gengsinya sebagai kepala suku masih kental. Dia baru masuk Islam. Sehingga dia tercengang melihat, ya Allah, segini Islam memperlakukan budak. La yanzur ila suwarik. Nah, jangan pernah menghina orang, jangan pernah merendahkan orang, entah itu akhlaknya yang buruk maupun posturnya yang buruk. Kenapa ya akhi, barakallahu fiik? Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Ketika kita menghina seseorang karena posturnya, itu berarti kita menghina ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghina orang karena akhlaknya, karena agamanya, berarti kita merasa paling benar, serba salah kan? Kamu menghina orang, ya Allah, manusia kayak gitu kok bisa hidup ya? Kamu menghina orang karena postur tubuhnya, karena kulitnya, karena wajahnya, artinya kamu menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mengkritik masjid sini, ini masjid kok kotor, ini masjid, yang tersinggung masjidnya atau pengurusnya? Hah? Pengurusnya kan? Masjid mah benda mati. Nah, pada saat kita merendahkan orang, ada orang kok begitu, kok begini, kita merendahkan orang karena wajahnya, karena posturnya, mungkin dia nggak dengar, tapi yang marah siapa? Yang marah Allah. Boleh nggak manusia milih dalam kandungan? Suami istri milih dalam kandungan. Ya Allah, tolong ya Allah, ini kami mau bikin anak, tolong anak saya yang putih ya Allah. Pokoknya saya nggak terima kalau anak saya hidungnya pesek, hitam kulitnya, saya nggak terima ya Allah. Saya titip pesan ya Allah.
Nggak ada pesanan kan? Yang penting orang nikah, bikin anak, ya udahlah, urusan Allah aja udah. Ada yang keluar sempurna, ada yang baru 1 bulan udah keguguran, urusan Allah. Nggak ada pesanan di situ. Jadi sekarang nggak ada celah kita merendahkan orang. Anda merendahkan orang karena posturnya, karena profesinya, karena keturunannya. Artinya yang marah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bisa memilih turunan? Saya nggak pingin lahir dari orang saya ingin. Nggak ada. Anda merendahkan orang karena agamanya, karena akhlaknya, artinya Anda merasa lebih baik dari orang itu. Tetap aja siapa yang marah, siapa yang murka? Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah merendahkan orang kecuali orang yang rendah. Gak akan pernah orang menghina orang kecuali orang hina. Orang yang baik tidak akan pernah. Gak akan pernah. Datang seorang syair musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inna madhi zainun wa dhammi syainun." Wahai Muhammad, kamu sudah kenal siapa saya? Saya ini ahli syair Arab terkenal. Kalau saya sudah memuji orang, maka dia akan terangkat namanya. Kalau saya sudah merendahkan orang, jatuh. Pilih wahai Muhammad. Ditantang oleh musyrik. Kamu mau pilih saya sanjung, saya puji, atau saya serendahkan? Inna madhi zainun wa dhammi syainun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan santai. Senyum beliau mengatakan, Zakallah. Yang bisa seperti itu hanya Allah. Subhanallah. Zakallah. Naam. La yanzur ila suwarikum. Allah tidak akan pernah melihat kepada kalian. Pada penampilan kamu, pakaian kamu, postur kamu. Itu hanya sekedar penutup aja. Tetap aja inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu ardah. Jadi berarti itulah Islam, mengenal persamaan. Mengangkat derajat orang-orang yang lemah dan menambah kemuliaan orang-orang yang mulia. Sebaliknya menjatuhkan orang-orang yang sok mulia. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah menghinakan para raja-raja, merendahkan para raja-raja. Dan Allah memuliakan para budak. Kenapa? Faktor iman. Karena saya ceritakan dalam riwayat Israiliyat, walaupun itu Israel tapi banyak pelajaran. Luqmanul Hakim. Siapa Luqmanul Hakim itu? Sampai diabadikan namanya di dalam Al-Quran satu surat. Surat Luqman. Subhanallah. Budak. Hamba sahaya. Majikannya berkata, wahai Luqman, potongkan kambing. Setelah potong kambing, wahai Luqman, ambilkan dari kambing ini organ yang paling baik. Bagian tubuh yang paling baik. Diambilkan hati dengan lidah. Ini majikan. Ambilkan dari anggota hewan ini yang paling banyak manfaat, yang paling baik, yang paling bagus. Dibawakan hati sama lidah. Ini yang paling baik. Dimakan enak. Selang beberapa lama diperintah untuk motong lagi. Ambilkan wahai Luqman dari organ hewan ini yang paling busuk,
yang paling berbahaya dan paling jelek. Dibawakan apanya? Hati, lesan juga. Hati dan lesan juga. Lidah juga. Ini majikan bingung. Wahai Luqman, kemarin saya suruh kamu nyembelih kambing, ambilkan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling bermanfaat. Kamu bawakan hati dengan lidah. Sekarang saya suruh kamu motong kambing, bawakan yang paling berbahaya, yang paling busuk, yang paling jelek, lagi-lagi bawanya ini. Bawa kayak kotorannya. Tapi kan nggak masuk karena bagian tubuhnya. Apa jawabnya? Wahai majikan, kalau orang sudah dua ini baik, maka dia akan menjadi orang yang paling baik. Hatinya baik, lesannya baik. Hatinya baik, lesannya busuk, lesannya kasar, tetap aja. Hatinya baik, lesannya baik. Maka dia akan menjadi orang yang paling baik. Tapi kalau orang hatinya busuk, lidahnya busuk, hatinya jelek, lidahnya jelek, jelek semuanya. Nggak akan ada manfaat. Maka kemudian akhirnya Luqmanul Hakim mulai terkenal dengan nasihat-nasihatnya, kalimat-kalimat bijaknya, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Nasihatin anaknya, Luqmanul Hakim nasihati anaknya sampai diduplikat, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ya bunayya, innaha intaku mithqala dzarratin. Terus, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya, sampai aqimis shalah, tegakkan salat. Wala tusair khaddak, ini saya potong-potong ayatnya, bukan saya sambung. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi marha. Wahai anakku, kalau kamu bertemu orang jangan pernah buang muka. Jangan pernah bertemu orang buang muka dengan alasan dia belum ngaji kek, dengan alasan dia ngajinya di sana kek. Ketemu yang belum ngajinya nggak sama buang muka, giliran di Indomaret sama kasir mata nggak pejam. Busuk hati kayak gitu. Ketemu ikhwan itu bukan bukan sama kita ngajinya, buang muka. Ntar giliran masuk di kasir ada aja, kembalinya nggak ada. Ini kurang nggak ada aja nanya. Penyakit orang kayak gitu. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi marha. Jangan pernah menyombongkan diri di muka bumi. Ini kan nasihat Luqmanul Hakim. Nasihatin siapa? Nasihatin anaknya. Nggak taunya nasihat-nasihat ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah. Majikan yang nggak diabadikan justru mantan budaknya yang diabadikan. Kenapa? Hati dan lesan. Hati dan lesan. Subhanallah. Sudah azan ya? Taib azan dulu. Nah, muadzin azan, kita ngopi dulu. Alhamdulillah.
Baik, bismillah, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan ya ikhwan. Orang yang paling dibenci dan musuh bebuyutannya setan atau iblis siapa ya ikhwan? Orang yang ngaji, orang yang berjenggot, yang bercadar, yang hafid Quran, atau yang apa? Hah? Masya Allah, barakallahu fikum. Orang yang ikhlas. Masya Allah. Itu jawaban. Musuh beratnya setan itu bukan orang yang bercadar. Emang kalau udah bercadar gak bisa digoda setan? Musuh setan itu bukan orang yang berjenggot. Emang kalau udah berjenggot gak bisa digoda setan? Pakai masker udah gak kelihatan janggutnya. Orang yang tidak bisa digoda setan itu orang yang ikhlas. Dan itu ikrar dari iblis. La'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya setan kalau mau menyesatkan orang itu mesti digrogotin keikhlasannya dulu. Nabi Yusuf selamat dari godaan istri Raja Mesir
Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, semua faktor yang menyebabkan laki-laki tergoda pada wanita ada pada istri Raja Mesir. Tapi kenapa Yusuf Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari ujian yang sangat berat? Ujian beratnya laki-laki siapa? Nah, jawab aja sendiri. Tetapi kenapa Allah Azza wa Jalla selamatkan? Allah Azza wa Jalla katakan, kadzalik linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan keji dan mungkar karena dia adalah termasuk hamba yang ikhlas. Jadi jangan merasa kalau udah ngaji berarti setannya pindah kepada orang-orang yang nggak ngaji. Setan itu canggih kok. Setan itu pintar. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim bahwa di antara triknya syaitan itu adalah yusawim. Apa namanya? Memantau orang. Kalau orang itu malas ibadah, maksiat, ya sudah dibuat seakan-akan hidup maksiat, nikmatnya dia itu maksiat. Coba antum lihat orang mabuk. Kita yang nggak pernah minum melihatnya, ya Allah. Tapi bagi dia apa? Kalau nggak minum, nggak mabuk, rasanya kurang fresh. Makanya kalau orang mabuk bagi dia udah rasanya udah jadi penguasa dunia udah. Nah itu sudah. Sementara orang yang ngaji, orang yang nggak mau dosa, nggak mau apa, dibikin dosanya kata Imam Ibnu Qayyim apa dosanya apa? Dibikin ujub, dibikin ujub, gurur, seakan-akan dia dan dia dan dia, masya Allah. Maka jaga keikhlasan. Karena keikhlasan itulah yang akan membentengi diri kita dari gangguan syaitan. Kita kembali kepada hadis yang ke-8, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang berperang karena hamiyah, membela bangsa dan tanah air, membela kaumnya. Wa yuqatilu, yang pertama yuqatilu syaja'atan, berperang karena keberanian. Karena memang dia preman, jago gulat. Yang kedua berperang demi membela tanah air. Dan yang ketiga berperang karena riya. Supaya dipuji, supaya mendapatkan kenaikan pangkat, minimal anumerta. Naik pangkat di alam kubur. Faqala Rasulullah, mana di antara tiga ini ya Rasulullah yang dinamakan berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk membela kalimat Allah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, maka dia adalah termasuk di dalam jihad fi sabilillah. Pertanyaannya ya ikhwan, ada yang disalahkan enggak di dalam tiga ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertanyaannya lain, jawabannya lain. Cuman yang menjadi pertanyaan saya sekarang, ada yang disalahkan enggak dari tiga orang ini? Yang pertama, Abu Musa Al-Asy'ari bercerita, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena keberanian. Karena memang dia pemberani, memang dia turunan, memang dia jagoan. Ada orang berperang karena membela negaranya. NKRI harga mati. Membela sang saka merah putih. Ada orang berperang karena riya. Ingin menaik pangkatnya,
ingin dikatakan sebagai pahlawan, ingin dijadikan sebagai pahlawan. Ada orang berperang karena gaji, supaya mendapatkan bonus, supaya mendapatkan gaji. Nah, bahkan sampai berangkat ke Rusia supaya gajinya lebih banyak. Mana di antara mereka ini yang berjihad fisabilillah? Jawabannya Rasulullah nyerempet yang 4 ini enggak? Hah? Enggak disentuh sama sekali. Jadi pertanyaan lain, jawaban lain. Pertanyaannya apa, jawabannya apa ini ya Rasulullah? Rasulullah justru nambahin yang kelima. Rasulullah mengatakan, siapa yang berjihad di jalan Allah, siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, yakni kalimat la ilaha illallah, niat untuk membela agama, maka itulah yang di jalan Allah. Itulah yang dinamakan mujahid fisabilillah. Sekali lagi pertanyaan saya, ada yang disalahkan dari yang niat-niat sebelum itu tadi? Ada yang disalahkan oleh Rasulullah? Hah? Coba aja, jawab aja, salah nggak apa-apa. Yang penting berani jawab. Hah? Nggak ada yang disalahkan kan? Nah, nggak ada yang disalahkan. Nggak ada yang disalahkan. Kenapa? Ya Rasulullah, ada orang yang berperang karena keberanian dia. Sekarang pertanyaannya, ada nggak penakut mau perang? Orang lain perang, dia nunggu begitu aman, ngumpulin selonsongan, mulung. Datang peluru nyasar, mati. Pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, orang berperang demi untuk membela sang saka merah putih. Itu tabiat bukan? Hah? Tabiat. Sekarang kalau negara kita misalnya diserang, bagaimanapun yang namanya panggilan tanah air, panggilan apa namanya nurani kita itu, merasa bangsa kita diinjak-injak, ya kita harus wajib membela dong. Apalagi bangsa dan negara kita ini memang dimenangkan dengan perjuangan pertumpahan darah. Nah, makanya pahlawan-pahlawan, patung-patung pahlawan di Indonesia ini orang-orang pribumi semua. Beda dengan negara tetangga sono itu. Sampai anggota dewan di Malaysia, sampai anggota dewan, kenapa ini pasukan-pasukan pahlawan kok hidungnya nggak kayak kita semua? Kenapa? Mereka kan merdeka hadiah dari Inggris. Hadiah dari Inggris. Makanya pasukan-pasukan patung-patung pahlawan-pahlawannya hidung mancung semua. Kenapa ini kata anggota dewan? Di Indonesia, Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Diponegoro, Imam Bonjol, hidung-hidung kita semua kan? Nggak ada Inggris mau cari bonus di Indonesia, nakut-nakutin Indonesia dengan teror di Surabaya, yang ada malah resolusi jihad, komando yang dikomandoi oleh Bung Tomo, habis itu Inggris. Disate sama orang Indonesia. Nah, itulah orang kita. Itu kan berarti jiwa. Dan itu jiwanya orang Indonesia. Orang Indonesia ini jangan coba-coba diganggu. Masyarakat Indonesia ini kalau sudah urusan perang, bambu runcing pun mereka berani ngelawan tank. Kelemahan orang Indonesia, duit. Nah, itu sudah. Orang Indonesia kalau sudah lihat duit, kelemahannya di situ udah. Dan itu difilmkan lagi sama orang-orang Indonesia. Heran. Coba itu film-film perjuangan. Film-film perjuangan coba lihat. Si Pitung, apalagi lah itu. Siapa sih yang pengkhianat-pengkhianat kan? Para opas-opas. Opas-opas. Londo ireng. Istilahnya dulu kita londo ireng. Para pengkhianat. Nah, itulah kelemahan orang Indonesia. Kalau negaranya sudah diinjak-injak, tanpa senjata pun berani mati. Orang Indonesia perang. Nggak peduli mau di atasnya pesawat tempur, mau peduli drone kayak mau apa, pokoknya tempur-tempur. Mati-mati. Tapi kalau udah urusan duit, aduh. Jadi ini kan tabiat. Yang ketiga apa? Riya. Ya, sekarang kita mau berjihad.
Ya wajar dong, namanya orang berjihad, saya akan pamer keberanian di hadapan komandan. Saya akan tampil dengan gagah berani di hadapan komandan saya. Karena kalau saya naik pangkat, otomatis saya akan memimpin prajurit. Ketika perang Yarmuk, kaum muslimin terdesak. Kemudian barakallahu fikum Ikrimah ibnu Abi Jahal tampil di depan pasukan. Siapa yang mau baiat kepada saya, baiat mati. Tampil 200 sahabat merapat kepada Ikrimah ibnu Abi Jahal. Baiat siapa yang mau ikut saya, baiat mati, kita nyerang di tengah-tengah musuh. Khalid bin Walid mengatakan, wahai Ikrimah, saya masih butuh kamu. Jangan seperti itu. Ikrimah bin Abi Jahal mengatakan, udzur wahai Khalid, kamu sudah banyak memperjuangkan Islam. Kamu sudah banyak jasa terhadap Islam. Kamu tahu sendiri, saya selama ini selalu melawan Islam. Saya baru aja masuk Islam. Biarkan wahai Khalid, saya mati di medan tempur. Lepas oleh Khalid. Wajar dong. Masa ada orang pasukan, ada orang perang sembunyi aja. Kenapa? Takut riak. Takut riak apa? Takut mati, Mas. Ya wajar kalau orang berjihad pingin tampil kan. Abu Dujana saat perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan pedangnya. Man ya'khudh hadza minni? Siapa yang mau mengambil pedang ini dari tangan saya? Semua sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah. Man ya'khudh hadza minni? Siapa yang mau mengambil pedang saya ini? Semua sahabat saya Rasul. Man ya'khudh hadza minni bihaqqih? Siapa yang mau mengambil pedang saya ini dan mau menunaikan haknya? Fa ahjamal qaum, enggak ada yang berani. Mereka mikir, waduh ini haknya berat ini. Artinya berarti harus siap mati. Abu Dujana kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ana akhudhuha bihaqqih. Ya Rasulullah, saya berani ngambil pedang ini dan saya tunaikan haknya. Setelah diserahkan pedangnya, jalan dengan pamernya, gaya sombongnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi la mishyatun yubghiduha Allah illa fi mithli hadzal mawdi'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan sombong seperti ini dibenci oleh Allah, kecuali dalam posisi seperti ini boleh. Perang boleh sombong. Ya masa perang jalan kayak orang kayak ayam sayur. Wajar dong kalau orang perang. Coba itu tentara aja tarbiyahnya dari posturnya aja kelihatan kan. Ada tentara jalannya klemer-klemer gitu. Tentara mesti jalannya posturnya aja udah gagah. Kenapa? Latihan fisik. Supaya dari gayanya aja sudah segan. Kalau ada tentara perut gendut tuh koramil tuh udah. Itu udah jadi babin itu bisanya. Tentara perutnya gendut tuh babin saya tuh biasanya. Tapi coba kalau lapangan sana nggak bakal perut gendut. Jadi sekarang coba pertanyaan ini. Tidak ada yang disalahkan oleh Rasul. Anda mau berperang karena modal keberanian, ya memang dalam perang butuh keberanian. Anda mau berperang karena menjaga membela negara Anda, ya itu juga tujuan yang benar. Anda berperang karena ria, pamer, perang butuh orang seperti itu. Karena apa? Saya sebagai komandan misalnya, saya sebagai panglima misalnya, kalau saya tidak memamerkan keahlian saya, kalau saya tidak memamerkan kelebihan saya di hadapan pasukan saya, gimana prajurit kira-kira? Prajurit saya gimana kira-kira? Otomatis saya harus pamerkan. Nih, lihat ini. Saya pamer kelebihan saya. Tuh, lihat tuh. Ada drone India itu ya. Lihat ya, tembak sekali tembak hancur. Nah, pamer. Lah kalau nggak pamer keahlian, komandan, itu ada drone. Aduh, saya takut riak. Kalian aja yang nembak. Ditendang sama anak buah. Kita punya komandan seperti ini mati konyol ini. Jadi nggak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ada orang berperang karena keberanian, berperang karena membela negara, berperang karena untuk mendapatkan ghanimah, berperang untuk mendapatkan gaji, berperang untuk ria. Siapa yang di jalan Allah itu ya Rasulullah? Rasulullah menambahi, intinya kamu berperang karena keberanian, karena membela negara, karena ria.
karena untuk mendapatkan gaji. Itu semua nomor dua. Intinya kalau dasarnya, landasannya kamu niat dasarnya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, ya sekalipun kamu riya, sekalipun kamu pemberani, sekalipun kamu niat yang bela negara, kalau dasarnya kamu karena untuk meninggikan kalimat Allah, ya Anda mujahid fisabilillah. Nggak ada yang salah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Siyasatul Syar'iyyah, ketika negara dalam kondisi terdesak, kita dihadapkan dengan dua orang. Negara dalam kondisi terjebak, terjajah, terdesak. Kita dihadapkan dua orang. Pemimpin. Yang satu seorang alim, ulama, tapi tidak tahu strategi. Tidak tahu strategi perang, tidak tahu keberanian, tidak punya keberanian, tidak tahu mengatur negara. Yang satu orang fajir. Orang fajir, pendosa, tapi apa? Punya keberanian dan dia punya strategi. Kita dahulukan yang mana dalam kondisi seperti ini? Dahulukan yang fajir. Kenapa? Ulama ketika ditanya, ntar dulu, niat saya sholat istikharah dulu. Sholat istikharah, tahu-tahu datang itu rudal mati langsung. Sementara orang yang fajir ini dia punya strategi, dia punya kelebihan, dia punya ini. Ini negara dalam keadaan terancam. Ayo, bangkit. Nah, jadi tidak ada yang disalahkan. Nggak ada yang disalahkan. Jangan menganggap ini salah semua. Nggak boleh berperang karena modal keberanian. Lah kalau nggak berani siapa yang mau perang? Mesti orang perang itu. Mesti yang namanya orang perang itu yang namanya membela bangsa dan tanah air, itu jiwa manusia. Itu sudah jiwa itu. Nggak perlu hadis hubbul watan minal iman, itu sudah otomatis. Tanah tumpah darah kita itu sudah otomatis itu. Tetap aja tersayat hati kita ketika ada orang yang mencela negara kita. Nah, makanya ada faedah dari Imam Abu Jamrah. Beliau mengatakan, "Idza kana al-ba'ithul awwal qasdu i'la'i kalimatillah, lam yadurruhu man dhafa ilaih." Kata Imam Abu Jamrah, kalau niat pertama kali, pembangkit pertama kali niatmu berjihad fisabilillah adalah untuk membela agama Allah, itu aja kuncinya. Kamu niat di awal, saya niat membela agama Allah. Saya niat karena Islam. Saya niat ingin meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka setelah itu ketika di medan tempur muncul niat-niat yang lain, gak masalah. Muncul niat yang lain gak masalah. Seperti misal di zaman Rasulullah yang namanya ada istilah salab. Salab. Man qatala qatilan falahu salabu. Siapa yang membunuh ketika di medan tempur, membunuh di saat sebelum mulai pertempuran, maka dia boleh mengambil semua peralatan yang dibawa oleh orang itu. Nah, zaman dahulu itu kan kalau orang mau perang di zaman Rasulullah, di zaman awal Islam, sebelum perang berkecamuk kan tanding dulu biasanya. Sparring satu lawan satu dengan pedang. Nah, ketika ditantang misalnya ya, dari orang-orang musyrikin, misalnya tokoh-tokoh Quraisy yang kaya, yang tentunya kalau dia kaya ya bawanya ya kudanya spesial, rompi besinya spesial, pedangnya spesial, topi besinya spesial, sepatunya spesial. Kemudian ketika seorang muslim mengatakan, kesempatan ini kalau saya sampai bunuh dia, wah lumayan ini, banyak ini ghanimahnya, nggak ada masalah. Kemudian, aduh kalau begitu niat saya rusak. Enggak rusak. Kamu keluar dari Madinah, kamu keluar dari Makkah, niat kamu untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika itu melihat sesuatu di depan mata, wajar, itu manusiawi. Manusiawi kan? Itulah makna hadis ini. Kalau dari awal niatnya itu memang karena agama Allah Subhanahu wa taala, fala lam yadurruhu man dhafa ilaih. Nah, setelah itu kemudian kemenangan. Ditawan di situ, ada yang ditawan anak-anak kecil. Wanita-wanita mereka ditawan. Kemudian tergiur. Bagus juga ini. Gak ada masalah. Kemudian ada faedah yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Qala al-qitalu yaqa'u bisababi khamsati asya'.
Disebutkan pula oleh Imam Al-Hafidh, perang itu terjadi biasa karena salah satu dari 5 penyebab. Yang pertama, talabul maghnam. Biasanya orang mencari harta rampasan perang, mencari kekayaan. Yang kedua, izharus syaja'ah. Yang kedua, biasanya untuk pamer kemampuan, pamer keberanian. Ali bin Abi Thalib ketika ditantang oleh Marhab, raja Yahudi Khaybar. Keluar ini Marhab dari istana, dari benteng Khaybar, karena dia terkenal pemberani. Qad alimat Khaybaru anni murhibu, saqis silah batalun mujarrabu. Khaybar sudah tahu semuanya siapa saya, siapa Murhib. Sayalah orang yang terhunus pedangnya dan seorang yang kesatria yang sudah teruji kemampuannya. Di hadapan Ali bin Abi Thalib, pamer keberanian, pamer pedang, pamer kesaktian. Kalau Ali bukan pemberani, maaf om, kabur aja. Jawab Ali bin Abi Thalib, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Saya yang diberi nama oleh ibu saya dengan Haidarah, singa. Saya diberi nama oleh ibu saya Haidarah. Kan biasa kalau ibu-ibu itu ninang bobo anaknya, kan biasanya kalau dulu, sekarang lain. Biasanya anaknya itu sambil nyebut siapa gitu ya. Ali bin Abi Thalib waktu kecil begitu, ibunya Haidarah, Haidarah, Haidarah. Mudah-mudahan anakku ini pemberani seperti singa. Ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Karih ghabatin kalihul manzar, ufihim bissa'i kailu sandarah. Terlena dengan syairnya, bait syairnya Ali bin Abi Thalib, dia lagi terlena, pedang penggal mati orang. Kapok dia. Kalau bukan pemberani. Jadi yang namanya perang mesti izharus syaja'ah. Mesti orang yang namanya orang perang mesti memamerkan apa? Keberanian. Mesti memamerkan keberanian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memamerkan keberanian. Al-Qa'qa' memamerkan, para sahabat. Jadi kata beliau, orang memamerkan keberanian mesti di dalam perang itu. Wa idharus syaja'ah warriya, pamer mesti di dalam perang. Yang namanya pamer di dalam perang mesti dong. Apalagi pamer di hadapan siapa? Kaum musyrikin. Nah, mesti pamer. Kalau enggak, bagaimana mungkin kita bisa menakut-nakuti lawan? Mesti memamerkan kekuatan, memamerkan senjata, memamerkan keahlian. Itu sudah otomatis itu. Nah, kemudian apa lagi? Warriya wal hamiyah. Kadang-kadang karena niat untuk membela bangsa dan tanah air. Wal ghadab, kadang-kadang karena marah dengan negaranya karena diinjak-injak. Wa kullun minha yatanawaluhul madhu wadzam. Semua ini bisa terpuji dan bisa tercela. Falihadza lam yahsulil jawabu bil itsbati wala bin nafi. Semua ini kata beliau Imam Al-Hafidh bisa terpuji, bisa tercela. Makanya Rasulullah tidak menjawab. Tidak didafikan, tidak pula diisbatkan. Ya Rasulullah, ada orang berperang karena keberanian, karena riya, karena hamiyah, mana yang enggak dijawab oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Anda mau berperang ya jelas butuh keberanian. Anda berperang ya jelas butuh pamer. Kalau sholat kan enggak mungkin kita pamer. Apalagi puasa. Gimana caranya pamer puasa? Gimana caranya pamer sholat? Ya jelas enggak boleh. Tapi kalau sudah perang, antum kan tahu kenapa awal mula sejarahnya orang tawaf memakai pakaian ihram, menampakkan lengan kanan dan mengikatnya di pinggul di bahu kiri. Itu kan semuanya semua dalam rangka pamer. Kenapa? Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan memasuki kota Makkah oleh kaum musyrikin, orang-orang musyrikin Makkah terlebih dahulu sudah membentuk apa istilahnya,
image, opini, mindsetnya orang-orang Makkah itu sudah dibentuk oleh tokoh-tokoh Quraisy bahwa akan datang kepada kalian Muhammad dan para sahabat-sahabatnya qad wahanatshum humma Yathrib, yang sudah kurus kerempeng karena sudah habis dilahap demam di Madinah itu. Jadi sudah diopinikan begitu ini, bahwa Muhammad dan para sahabat ini orang-orang yang istilah bahasa kita tinggal kulit sama tulang dah. Udah dimakan demam di Madinah karena memang wabah di Madinah, terkenal wabah di Madinah. Jadi orang-orang Makkah itu nggak memperhitungkan udah. Mereka mikir ya ngapain nonton orang kayak gini kurus kerempeng. Rasul itu tahu. Rasul tahu apa ini apa namanya sekarang ini opininya di Makkah ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya bukan dengan suara tapi dengan aksi, unjuk kebolehan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat pakai pakaian ihram, ikat di bahu kiri kalian, nampakkan lengan kanan kalian. Nah, nih masih kuat lengan kami, tidak seperti yang kalian pikir kami udah kurus-kurus, nih menggal kalian masih kuat ini. Nih lengan kami masih kuat. Terus apa? Pertama kali lari 4 tawaf, putaran 4 kali pertama apa? Hah? Berlari. Berlari. Berlari gagah. Wah. 3 kali terakhir jalan boleh, udah capek, lari. Nah. Lari. Jadi apa yang dilakukan sekarang itu yang namanya tentara latihan baris berbaris. Fisik, mental, itu sudah diajarkan oleh Rasul, sudah dipraktikkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, orang India aja kalah tetap ditutupin kok, merayakan kemenangan. Kenapa? Mereka pintar nutupin media. Orang kita Indonesia aja yang lugu banget. Ya, pemusnahan amunisi yang sudah expired, ada yang mati aja besar-besarkan internasional. Itu kan malu-maluin sebenarnya. Terlalu bebas kita ini di Indonesia. Jadi itu awalnya. Ini kan pamer aslinya. Pamer kekuatan nih, lengan kami masih kuat. Lari, pamer. Tapi itulah yang dinamakan izharus syaja'ah atau izharul quwwah. Nah, jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan. Pahami hadis ini. Jangan salah paham. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan salah satu pun yang ditanyakan ini. Jadi orang mau berperang untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan seperti misal para tentara-tentara kita di Indonesia, BRIMOB, BRIMOB aja lah. Kalau polisi terlalu umum, kalau polisi kan yang tilang-tilang itu juga kadang. Itu ikhlas pun tetap dosa, Pak. Saya niatnya karena mau sarapan, ikhlas lillahi ta'ala, dosa Pak. Saya akan menegakkan hukum, ini motor melanggar. Nggak ada hukum kayak gitu dalam Islam. Melanggar siapa yang melanggar? Nggak ada hukum kayak gitu Pak. Pajak itu hanya diambil dari orang kafir, nggak ada. Nggak ada istilah melanggar hukum, ini pajak melanggar, nggak ada. Anda sendiri juga kayak gitu kok, kalau ada orang dalam aman. BRIMOB. Yang terjun di medan tempur siapa? Kalau polisi, BRIMOB kan? TNI. Ini gimana? Kami perang, kami diutus di Papua. Alhamdulillah. Kesempatan kamu ikhlas niat lillahi ta'ala. Gak apa-apa Ustadz, kalau saya di sana bisa bertempur supaya barangkali saya dapat kenaikan pangkat. Saya berhasil menangkap komandan OPM hidup-hidup naik pangkat. Gak apa-apa, bagus. Jadi barangkali kamu bisa jadi naik menjadi mayor, bahkan mungkin menjadi jenderal. Nggak apa-apa. Tapi kan niat saya nggak apa-apa. Yang penting intinya satu. Jaga niat awal kamu. Niat awal kamu adalah kamu kan seorang muslim. Niat awal kamu adalah ikhlas melindungi negara Indonesia karena negara Islam. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat kamu di sini.
Sudah setelah itu Anda ikhlas karena membela merah putih, membela negara, membela kedaulatan NKRI, kemudian Anda mengharapkan kenaikan jabatan, kenaikan pangkat dari menyergap, menangkap musuh dengan tangan kosong, itu sudah urusan lain lagi, nggak ada masalah. Yang penting pangkalnya apa tadi? Ikhlas, itu aja titik. Nah, nggak ada masalah. Jadi jangan nyalahkan orang. Ini nggak ada yang salah di sini nih ya. Fahami nggak hadis ini ya kawan? Nah, ini harus pahami ini. Karena ini bukan masalahnya ibadah yang ditanyakan ini apa tadi? Jihad fisabilillah. Bukan orang sholat. Orang sholat nggak butuh keberanian. Butuh ikhlas. Tapi ini yang ditanyakan soalnya apa? Jihad fisabilillah. Yang butuh keberanian, yang butuh pamer, butuh ria, butuh sum'ah. Yang butuh ria, butuh jiwa untuk membela negaranya. Butuh semangat untuk mendapatkan harta rampasan perang. Sehingga dengan itu semua semangat, maka Rasulullah menjawab, nggak ada masalah. Kamu berperang niatnya itu semua, nggak ada masalah. Yang penting dasarnya kamu keluar dari rumah niatnya lillahi ta'ala untuk membela agama Allah. Nah, jadi ini juga sama. Anda sekolah seperti yang tadi di awal. Anak mau sekolah untuk ini, untuk itu, mau jadi, udah nggak terserah kamu. Yang penting awalnya niatnya kamu supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berilmu, menjadi anak yang berilmu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, itu niat awal. Ini barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan bisa difahami hadis ini tadi, sehingga tidak mematahkan orang yang orang-orang yang berperang, orang-orang yang berjihad, apalagi tentara-tentara kita dan kadang ada brimob di Papua, kadang satu hari ada yang tertembak. Insyaallah ta'ala mereka mati syahid kalau mereka adalah muslim. Bahkan ada satu prajurit ketika Ramadan, dia bercanda dengan komandannya, saya ingin buka puasa di surga. Ternyata sorenya belum sempat buka puasa, udah ditembak, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia mati syahid, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melindungi mereka yang berjaga, yang membentengi negara kita dari rongrongan para pengacau. Mudah-mudahan Allah menjaga mereka, menjaga keluarga mereka, melimpahkan keikhlasan kepada mereka semua. Nah, ada pertanyaan? Fadhol kalau ada pertanyaan. Di luar tema nggak apa-apa. Sambil minum. Ada yang nanya? Ya. Sabar. Ayo. Itu di zaman Israiliyat, zaman Bani Israel. Wallah, yang jelas dia di zaman-zaman sebelum Nabi Musa yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim. Nah, dia makanya kalau Luqmanul Hakim, kemudian Ali Imran, Maryam, itu semua adalah kisah-kisah Israiliyat yang diabadikan di dalam Al-Quran kebenarannya. Ya, termasuk juga barakallahu fikum kisah Uzair, kisah Nabi Musa, bahkan itu kan kisah-kisah Nabi Musa kan Nabi Bani Israel. Nabi dari bangsa Arab itu berapa orang ya ikhwan? Nabi dari Arab itu berapa orang? Dua. Siapa aja? Ismail dan Muhammad. Ibrahim gak masuk. Nah, Nabi dari bangsa Arab itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Hud, tambahin dengan Nabi Hud. Nah,
Jadi semua itu adalah kisah-kisah Israiliyat, termasuk kisah Luqmanul Hakim, kisah Ali Imran. Mereka hidup di zaman Bani Israel yang diabadikan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain yang mengelilingi dunia. Subhanallah. Naam, ada yang lain? Tidak ada. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi pencerah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan pada kita dan keluarga kita semua, melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.